Ini ada form input ya. Jadi kita mau masukkan nama anaknya misalnya Apri, jenis kelaminnya laki-laki, provinsi misalnya Sumatera Utara, kotanya Medan. Saat kita save, nanti data yang ada di user form ini akan masuk ke sini. Kemudian apabila ada kesalahan data, misalnya Gina ini, kita double klik. Namanya adalah Gina Gutawa. Kalau kita save, dia akan mengedit nama Gina Gutawa. Kemudian kita bisa melakukan penghapusan data ya. Misalnya si Yuyun, kita hapus data, kita delete, dia akan mengkonfirmasi apakah data tersebut akan kita hapus. Saat kita pilih yes, dia akan menghapus data si Yuyun tadi. Apabila datanya banyak dan kita akan melakukan pencarian, misalnya kita mencari berdasarkan nama anak, di sini kita melakukan pencarian ya dengan kriteria namanya yaitu Ria. Maka nanti ketika kita klik cari, dia akan mengambil nama Ria, Rian dan Suprianto. Ini bisa dikelirkan apabila kita mencari berdasarkan jenis kelamin. Kita cari berdasarkan per. Ketik saja sedikit kita cari, dia juga akan mengambil yang identitas perempuan saja. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Pada file Excelnya di sheet database, itu saya sudah buat header ya. Ada headernya dengan nama nomor, kemudian nama anak, jenis kelamin, provinsi, kemudian ada kabupaten dan kota. Nah, bentuk header ini kita akan jadikan dalam bentuk insert table ya. Silakan klik pada headernya, kemudian pilih insert, kemudian kita pilih table. Di sini akan diminta ya apakah menggunakan header pada tabelnya atau tidak. Kita centang saja, lalu kita okekan. Maka nanti akan terbuat sebuah tabel ya dalam bentuk insert table. Di sini kita bisa pilih juga ya pada tabel desain, kita pilih warna-warna apa aja yang akan kita gunakan untuk tabel tersebut. Di sini saya tidak mau kelihatan filter buttonnya, saya klik saja filter buttonnya atau saya hilangkan sehingga akan jadi seperti ini. Nah, karena kita menggunakan VBA atau Visual Basic atau makro namanya, itu kita harus mengaktifkan makro. Cara mengaktifkan makro yaitu dengan membuka pada menu file. Jadi di sini ada file di atas kiri. Kemudian silahkan ambil pada bawah sekali kiri. Kita pilih pada option. Kemudian kita pilih Trust Center setting. Kemudian kita pilih makro setting. Nah, yang perlu teman-teman checklist adalah pilihan yang keempat, yaitu enable VBA makro ini yang pilih oleh teman-temannya. Untuk selebihnya itu bebas mau diklik atau tidak. Di sini saya okekan, lalu saya okekan. Kemudian jangan lupa file Excel ini harus atau wajib kita simpan kepada file yang mendukung makro. Kita F12 atau Save As pada keyboard. Kita ambil F12 seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada Save As type-nya. Jadi kita pilih Save As type ini, nanti akan ada beberapa pilihan. Jadi yang akan mendukung makro hanya dua ya, yaitu Excel Macro Enable Workbook dengan ekstensi XLSM. Kemudian satu lagi yaitu Excel Binary Workbook dengan ekstensi XLSB. Jadi saya lebih suka biasanya menggunakan yang XLSM ya, Excel Macro Enable Workbook. Nah, di sini sudah saya simpan lalu saya save. Nah, silakan teman-teman close dulu dari file yang pertama, close. Lalu kita buka di mana file tersebut kita simpan. Di sini ada dua nanti ya. Satu yang ekstensinya XLSS, yang pertama sekali, yang satu XLSM. Kalau teman-teman perhatikan, itu ikonnya akan berbeda ya, untuk yang Excel Enable Macro ya. Nah, jadi ini kita hapus saja. Nah, bagi teman-teman yang sering mengirim file Excelnya atau file VBA-nya melalui internet, itu biasanya akan diblok ya. Untuk membuka bloknya, pastikan dulu bahwa di Windows tidak memblok filenya. Itu dengan cara mengklik kanan filenya. Lalu kita pilih yang properties. Nah, di bawah advance ini kita lihat apakah ada tertulis unprotect atau unblock. Kalau ada silahkan centang. Kalau tidak ada seperti ini okekan saja. Setelah dicentang okekan ya. Nah, baru kita buka file Excel yang sudah tersimpan dalam Enable VBA Macro. Nah, sekarang kita akan membuka namanya jendela makro. Jendela makro ini banyak caranya. Pertama, kita bisa klik kanan pada sheet-nya, tab sheet-nya klik kanan. Kemudian di sini ada namanya view code. Bisa kita buka view code. Akan keluar ya. Tampilannya seperti ini.
Nah, atau teman-teman bisa membuka melalui menu developer. Jadi ada menu developer sini, developer, kemudian kita buka di sini Visual Basic. Nah, seperti itu. Apabila teman-teman tidak punya menu developer seperti ini, silakan klik kanan pada toolbarnya. Nanti pilih pada Custom the Ribbon. Nah, di sini pada Custom the Ribbon, silakan teman-teman centang pada developer. Itu sebelumnya secara default akan tidak tercentang seperti ini ya developernya. Jadi kita centangkan lalu kita tekan. Nanti akan ada kelihatan menu developer. Itu cara kedua. Cara ketiganya yaitu dengan shortcut, yaitu Alt F11 pada keyboard. Saya di sini lebih sering menggunakan shortcut Alt F11 pada keyboard dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Apabila teman-teman perhatikan di sini ada tempat kita mengetik, di mana script kita akan kita ketik di sini. Kemudian di sini ada project VBA, Windows projectnya ya. Kemudian di sini ada properties namanya. Apabila teman-teman tidak ada tampilan seperti ini, full seperti ini saja. Nah, itu bisa teman-teman buka pada menu view. Kemudian pilih pada project explorer. Nanti akan keluar menu projectnya, kemudian ambil view lagi. Pilih yang untuk properties Windows. Jadi dua menu ini sangat penting kita dalam membuat user form atau melakukan coding di VBA. Kemudian nanti di atas ini juga ada menu-menu yang mempermudah kita dalam melakukan eksekusi scriptnya. Ini bisa ditambahkan, klik kanan saja mana yang mau kita centang, apakah user form, standar, edit, atau debugnya nanti silahkan. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Apabila teman-teman perhatikan, pada Project Explorer itu akan tampil sheet 1 dan kurung database ya. Nah, ini akan sesuai dengan masing-masing sheet yang kita punya. Di sini database dengan sheet nama database ini itu adalah pada sheet 1. Untuk filter itu pada sheet 2 dan sheet 1 dengan nama sheet 1 ya. Itu sebenarnya berada pada sheet 3. Kita sangat perlu memperhatikan nama-nama sheet tersebut sehingga alamat sheetnya dalam pengkodingan nanti tidak salah. Nah, untuk memasukkan user form, itu kita bisa klik kanan pada Project Explorer-nya. Klik kanan, kemudian di sini ada insert. Di sini ada 3 modul ya. Ada yang user form, ada yang modul, ada yang class modul. Di sini yang kita gunakan adalah user form ya. Kita pilih saja user form, maka akan tampil seperti ini. Dan satu lagi adalah toolbox-nya. Jadi toolbox ini adalah item-item yang akan kita masukkan ke dalam user form-nya. Nah, apabila toolbox ini terclose seperti ini, itu tidak jadi masalah ya. Di sini kita bisa pilih pada view, lalu kita pilih toolbox. Maka nanti toolboxnya akan keluar lagi ya. Nah, hal-hal yang perlu kita masukkan, ini kita perbesar dulu ya. Jadi user form ini bisa kita perlebar, perbesar seperti ini. Nah, di sini ada beberapa objeknya ya. Ada label, ada text box, ada combo box, kemudian nanti ada list box, dan nanti ada juga frame dan juga command button. Nah, itu yang mungkin akan sering kita gunakan dalam pembuatan user form saat ini. Nah, pertama kita masukkan dulu yaitu frame-nya. Nah, yang ini frame-nya. Kita buat frame di sini. Frame di sini sebenarnya hanya untuk mempercantik saja sehingga nanti tampilan user form kita itu lebih menarik. Setelah masuk frame, kita masukkan ke dalam label. Label ini biasanya untuk mengetik teks-teks atau pelabelan saja. Kemudian di sini adalah namanya text box. Text box ini sesuai namanya kotak teks. Jadi untuk mengetikkan atau menginputkan data-data yang berupa teks ataupun data-data yang nantinya diperlukan. Kemudian di sini ada combo box. Combo box ini nanti kita gunakan untuk drop down list ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan lagi yaitu command button. Command button ini biasanya digunakan untuk tombol-tombol seperti save, delete, dan clear. Kemudian kita gunakan di sini yaitu list box. List box ini berguna untuk menampilkan tampilan database kita ya. Setiap data-data yang sudah kita inputkan. Seperti ini. Nah, sekarang tugas kita yaitu menyusun atau mempercantik tampilan user form kita. Nah, pada user form ini, di sini ada tulisan di atas ya user form 1. User form 1 ini adalah captionnya atau mereknya ya. Jadi user form 1 ini kita bisa ubah. Jadi yang kita ubah adalah captionnya. Di sini ada caption. Misalnya kita buat di sini belajar user form. Maka tulisannya juga akan berubah ya. Nah, kita biarkan saja untuk name-nya yaitu user form 1. Kemudian kita ubah frame-nya ya. Di
Di sini masih tertulis namanya frame 1. Jadi yang kita ubah yaitu captionnya. Kita ubah captionnya pada properties di sini karena ada caption, kita ubah, kita hapus saja sehingga nanti tampilannya lebih seperti ini. Kemudian pada frame tersebut juga itu bentuknya saya lebih suka dalam bentuk flat. Nah, di sini ada special effect, saya ubah. Nah, jadi yang saya pilih lebih suka yaitu yang special effect flat. Nah, kemudian tampilan seperti ini ya. Kemudian saya beri garis tepi itu berada pada borderline. Kita keataskan di sini ada border style. Di sini border stylenya masih non. Jadi saya ubah menjadi single sehingga terlihat ya bentuk borderline-nya. Kemudian untuk back color atau pewarnaannya, jadi pada back color ini kita pilih. Di sini ada yang system dan ada yang plated ya. Jadi yang saya pilih adalah pada plate-nya. Kemudian mungkin warnanya kita pilih saja yang ini sehingga akan tampil seperti ini ya. Kemudian untuk yang di user from, tadi kan kita klik pada frame, nanti namanya frame 1 ya. Kemudian kita klik pada user from, nanti namanya user from 1. Nah, pada yang user from itu back colornya saya ubah menjadi di plate-nya yaitu lebih gelap. Mungkin warna ini kurang menarik, saya ubah ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke label. Untuk label ini kita buat transparan, kita kecilkan saja. Di sini untuk label pada stylenya kita ubah ya. Kita ubah ke transparan sehingga nanti jadinya transparan. Kemudian label ini kita ubah menjadi nomor, captionnya nomor. Kemudian untuk text box ini kita ubah bentuknya ke flat dulu. Lebih menarik soalnya, special effect flat. Kemudian untuk border stylenya itu kita buat single. Jadi kita aktifkan, yang pilih single. Kemudian akan tampil seperti ini. Untuk height-nya, jadi di sini ada height-nya. Kita buat 20. Kemudian untuk font-nya, di sini ada font. Untuk besaran font-nya itu kita buat 12. Seperti ini ya. Kita okekan. Dan untuk combo box kita lakukan seperti itu juga ya. Untuk stylenya kita buat yang bentuk flat, special effect-nya kita buat flat. Kemudian height-nya kita buat 20. Font-nya kita buat 12 ukurannya. Kemudian untuk stylenya, border stylenya, ini border style kita buat single sehingga akan jadi seperti ini. Untuk command button, ini kita ubah aja captionnya. Contohnya ini kita buat save. Biasanya untuk save ini lebih besar ya. Maka fontnya kita buat bold nantinya. Kita klik titik 3 ini. Kita pilih bold. Kemudian kita pilih 11. Lalu oke kan. Akan tampil seperti ini. Sesuaikan saja besarnya dengan keinginan teman-teman. Nah, data-data ini silahkan teman-teman copy paste ya. Contohnya, ini saya copy. Saya pastikan ke sini. Dan diharapkan nanti menjadi untuk nama anak. Ini saya buat untuk nama anak. Untuk bentuk dapat nyusunannya, ini saya skip dulu ya. Oke, untuk tampilan ini sudah saya buat ya. Ada sudah untuk nomor, seperti ini ya. Nama anak, jenis kelamin, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Kemudian ada tombol dari command button, ada save, clear, dan delete. Kemudian ada drop down list untuk kriteria pencarian dan text box untuk pencarian. Kemudian command button juga untuk mencari. Nah, ini masih dalam bentuk list box ya. Nah, untuk text box yang nomor ini, di sini kan ada name-nya. Text box 1 name-nya. Name ini kita ubah dengan nama yang telah kita berikan. Jadi apabila kita udah ubah namanya di sini misalnya nomor, saya buat sini namanya. Jadi buat nama ya, name-nya bukan lagi di caption tapi di name. Itu nanti kita manggilnya atau menyebutnya objek ini dengan nama nom. No. NO ya, nomor ya. Kemudian kita buat lagi untuk text box 2 yang sejarah nama anak, itu name-nya kita buat nama anak. Nama, kemudian untuk diketahui name ini tidak boleh ada spasi seperti ini. Untuk membuat spasi kita buat saja underline. Kita buat underline. Kemudian kita buat anak. Sehingga jadi nama underline anak. Kemudian untuk jenis kelamin seperti juga ya.
pada jenis kelamin itu saya buat dalam bentuk combo box. Buat saja di sini untuk name-nya jenis kelamin. Kemudian untuk provinsi, saya buat provinsi, kabupaten kota. Di sini saya buat kap underscore kota. Kemudian di sini untuk tombol save, di sini command buttonnya ya, saya buat di sini saja save. Kemudian clear. Kemudian di sini delete. Di sini untuk kriteria pencarian, saya buat namanya kriteria. Di sini pencarian. Nah, untuk tombol cari di sini saya buat cari. Tidak boleh namanya pencarian lagi ya. Karena untuk pencarian itu namanya sudah dipakai untuk text box yang ini ya, yang di sini. Kita buat untuk command buttonnya, kita buat cari. Untuk list box 1 itu saya biarkan saja namanya dengan list box 1. Jadi lebih kurang penamaannya sudah seperti ini ya. Ada nomor, nama anak, jenis kelamin, provinsi, kabupaten kota, kemudian kriteria pencarian. Kemudian di sini namanya list box 1 ya, bukan list box saja tapi list box 1. Kemudian ada delete, clear, save dan cari. Nah, kemudian kita silahkan masuk coding, bisa klik kanan, ambil fill code seperti itu ya. Atau ambil pada view, di sini view ya. Ada bisa tengok objeknya untuk membuka user formnya, atau kita ambil code-nya. Nah, karena kita akan melakukan pengkodingan, jadi kita ambil terus di view code. Nah, untuk memilihan objeknya kita pandu saja lewat gambar sebelah kiri ini. Ini saya hapus dulu. Teman-teman, itu baiknya membuat juga di atasnya yaitu option explicit seperti ini ya. Gunanya untuk memaksakan kita membuat variabel. Nah, nanti kita jelaskan sebagai jalan variabel itu apa. Ini ketik aja manual seperti option explicit seperti itu ya. Tapi tidak boleh double, hanya satu saja. Nah, sebenarnya ini user form kita sudah bisa dijalankan ya. Kita klik saja jalan di sini. Ada run atau user form dengan tekan F5 bisa juga. Di sini saya tekan saja yang tanda panah seperti ini. Saya jalankan, maka nanti akan keluar user form kita. User form ini sebenarnya sudah bisa diketik, diisikan seperti ini ya. Hanya saja ini belum bisa kita save, belum terjadi sesuatu. Sekarang yang harus kita lakukan yaitu membuat fungsi save tersebut. Kita close saja. Daripada kita mengklik run-nya ini, jadi agak ribet ya membuat setiap mau melihat user form, klik run seperti ini ya. Itu agak ribet. Itu saya lebih suka menggunakan tombol. Kita buka saja Excel-nya. Nah, di sini saya ambil insert. Kemudian saya ambil save ya di illustration-nya. Kita pilih yang save. Di sini saya pilih yang rectangle. Nah, saya pilih saja di sini. Saya buat saja di sini. Oke. Saya lakukan edit. Saya buat sini namanya form. Kemudian saya sesuaikan rata tengahnya. Dan saya tebalkan. Untuk shape formatnya mungkin bebas teman-teman mau seperti apa mempercantiknya. Di sini saya mempercantik seperti ini ya. Oke. Kemudian Alt Tab 11 pada keyboard. Kemudian di sini lagi ya. Kita klik kanan. Kita ambil insert, kita ambil modul. Nah, pada modul ini kita buat sebuah sub. Sub tampil. Buka kurang tutup kurung. Di sub tampil ini kita buat sebuah perintah yaitu user from 1, user control spasi. Itu nanti auto suggest akan keluar user from 1. Kenapa user from 1? Karena tadi user form yang telah kita buat itu namanya yaitu user from 1. Yang ini ya. Kita titik lalu show. Nah, ketika kita jalankan itu akan tetap menampilkan data user form kita. Nah, untuk terkait dengan shape yang telah kita buat, itu cukup kita klik kanan. Kemudian kita pilih assign makro. Lalu di sini pada assign makro ada sudah terbuat tampil di sini ya. Tampil ini sesuai dengan sub yang telah kita buat sebelumnya, yaitu sub tampil. Kita pilih lalu kita okekan. Sehingga ketika kita sudah mengklik shape yang berupa form input, nanti akan tampil otomatis user formnya. Kemudian silahkan teman-teman masuk ke codingan untuk user formnya. Jadi kita pilih user form, kita ambil view,
kita ambil yang code. Di sini saya mau membuat sebuah variabel yaitu dengan function untuk mengubah codingan list object ini menjadi lebih singkat ya. Jadi insert tabel ini adalah list object, di mana list object ini kita lihat di tabel design itu dengan nama tabel 1. Sini ya, tabel name adalah tabel 1. Untuk itu di kodenya kita buat saja function. Kemudian saya buat tbl, lebih singkat ya, tbl buka kurung tutup kurung as list object. Enter. Kemudian di sini saya buat set. Set itu karena masih dalam bentuk objek, maka di depannya harus ada set. Kita buat tbl. Tbl ini sesuai dengan penamaan yang telah kita buat ya. Di sini kita buat tbl. Kemudian kita buat sama dengan sheet 1. Sheet 1 ini sesuai dengan di mana tabel tersebut tersimpan. Di sini bahwa tabel ini tersimpan pada sheet db barang namanya. Nah, sheet db barang itu namanya yaitu sheet 1. Kita lihat di sini ya, namanya sheet 1 db barang. Maka kita buat di sini sheet 1 titik, kemudian kita buat list object. Agak auto suggest, kita bisa tekan kontrol spasi ya. List object kontrol spasi dia akan keluar otomatis, buka kurung. Kita masukkan namanya yaitu tabel 1. Nah, lupa di-update dengan petik 2. Nah, ini bisa kita ubah ya. Misalnya kita buat namanya tabl seperti itu. Maka di bawahnya juga tabl. Lebih singkatnya saya suka seperti ini, tabel. Nah, kemudian tugas kita tadi yaitu kita lihat di user form ya. Tugas kita yaitu membuat tombol save. Tombol save ini kita double klik saja. Nanti akan terbuat namanya save click. Jadi ini tombol save. Di sini objeknya save. Ada banyak save. Kemudian yang akan dilakukan yaitu klik. Eventnya yaitu klik. Eventnya ada banyak, tapi yang di sini ada klik. Artinya ketika tombol save ini diklik akan melakukan sebuah fungsi atau script. Jangan sebuah script. Script yang akan kita jalankan yaitu di mana tbl. Nah, tbl ini apa? Tbl ini adalah sheet 1 list object tabel atau tabel yang ini. Nah, di mana tabel ini jadi sebuah tabel atau tabel yang bentuk insert tabel itu mempunyai rows. Jadi rows ini list rows ya. Yang ini list rows dan ada namanya list column. List column. Yang ini list column, kolom. List kelamin ke bawah itu kolom. Ke bawah ini itu kolom ya. Nah, yang akan kita tambahkan setiap ada data baru, setiap diklik save itu barisnya bertambah ke bawah. Maka kita buat di sini list row atau list baris, list rows. Itu nanti bertambah add. Kemudian kita buat rank karena yang akan kita isi tentunya ranknya. Kemudian kita buat sama dengan kita buat array. Array ini nanti dia akan masuk secara bersamaan ya. Array ini kumpulan beberapa data seperti itu. Nah, arraynya apa saja? Arraynya yaitu nomor. Jadi listbox tadi, listbox 1 kan sudah kita ubah namanya dengan nomor. Kita buat nomor gitu ya. Koma. Kemudian nama anak, nama kontrol spasi akan keluar otomatis nama anak, koma. Kemudian di sini udah berubah namanya jenis kelamin. Oke, kita buat jenis kelamin. Kontrol spasi ya. Koma. Kemudian provinsi. Provinsi pro, kontrol spasi. Kemudian koma dan kabupaten kota. Kap, kontrol spasi, kota. Tutup kurung dan selesai. Nah, ketika kita klik pada form input, lalu kita isi ya. Isi data ini, nomornya bisa nomor 1, nama anaknya si Henry, jenis kelaminnya laki-laki, provinsinya dari Sumatera Utara, kabupaten kotanya yaitu Medan. Ketika kita klik save, itu datanya oke, dampak kita lihat. Terjadi error tadi karena di sini kita buat namanya itu tabel 1. Sebenarnya bukan tabel 1 ya, tapi tablet tulisannya. Tulisannya tablet seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat, kita perbesar tabel desain, tulisannya tablet ya, bukan tabel. Oke, jadi tidak ada boleh salah pengetikan. Kita ulangi, klik form input. Lalu kita isi ya. Misalnya nomornya nomor 1, namanya si Henry, jenis kelaminnya laki-laki, provinsinya Sumatera Utara, kabupaten kotanya Medan, dan kita save kan. Itu otomatis terisi ya. Kemudian misalnya kita buat lagi nomor 2-nya Gina,
jenis kelaminnya perempuan, provinsinya Sumatera Barat, kabupaten kotanya Sawalunto. Kita save-kan, dia akan bertambah lagi ke bawah. Nah, hanya saja ketika kita save-kan, itu datanya belum terbersihkan ya. Harus kita hapus satu-satu. Jadi untuk mempermudah kita buat sebuah script lagi. Kita ambil view, kita ambil code, kita buat sini, ini kita hapus. Kita buat sini private sub clear data dengan nama clear data, di mana setiap nanti jalan clear data itu nomor itu kosong ya, nomor sama dengan menjadi kosong, kemudian nama anak kontrol spasi itu menjadi kosong, jenis kelamin juga ya itu menjadi kosong, kemudian provinsi kontrol spasi itu menjadi kosong, kemudian kap kota kontrol spasi itu menjadi kosong. Nah, clear data ini kita panggil setelah melakukan save ini ya. Maka kita buat di bawahnya yaitu clear data. Call di telepon ya, call clear data seperti ini. Kita jalankan. Kita coba nomor 3 lagi dengan namanya Susan, jenis kelaminnya perempuan, provinsinya Riau, berada di kota Bengkalis. Kita save-kan, otomatis namanya sudah masuk ke bawah dan form kita bersih ya, sehingga mempermudah kita input baru. Untuk nomor itu sebenarnya kita bisa buat mudah dengan menggunakan house ya. Jadi kita buat rumus di sini sama dengan row, buka kurung dan tutup kurung, itu kita kurangi dengan row sebelumnya. Row sebelumnya di sini kan row ke-6, yang sebelumnya adalah row ke-5. Kita buat 5, maka nanti terbuat 1, 2, 3 dan seterusnya secara otomatis. Di kodenya itu kita buat, bisa juga buat ya. Kita ambil view, kita ambil code di sini untuk nomor ini, kita ubah menjadi tanda petik, kemudian kita buat sama dengan row, buka kurung dan tutup kurung, kita kurangi dengan 5. Tanda petik 2. Jadi seperti ini. Kita coba ya. Kita jalankan. Kemudian nomornya tidak kita isi, karena nanti akan dibuat otomatis oleh yang ini ya. Yang ini dibuat otomatis. Kita buat saja dengan nama anak si Bayu. Jenis kelaminnya laki-laki. Provinsinya Sumatera Utara. Di Medan juga. Nah, kita save. Otomatis nomornya terisi dengan 4. Seperti itu ya. Nah, yang ini 4. Permasalahannya apabila tabel ini itu bergeser ya. Misalnya tabelnya itu kita buat bergeser ke bawah. Nah, otomatis ini tidak berurutan dari satu lagi. Atau kita pindahkan lagi ke sini. Otomatis urutannya tidak tepat lagi ya. Jadi untuk diketahui agar dia berurutan, itu tidak boleh kita menambahkan rows atau memindahkan tabel-tabelnya ke baris selanjutnya atau baris sebelumnya. Atau melakukan insert row, seperti mengklik kanan row-nya, lalu ambil insert. Nah, tidak boleh ya. Jadi, posisinya harus sama, posisi row-nya harus sama. Nah, apabila teman-teman perhatikan, di form input ini, seharusnya data-datanya juga ada di bawah sini ya. Terisi di list box bawah ini. Nah, sekarang kan belum ada data ini. Caranya itu gampang sekali. Kita buat saja, kita ambil views, kita ambil code. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita buat private sub dengan namanya itu isi list box. Buka kurung tutup kurung, di mana list box 1. Nah, jadi yang di bawah ini namanya itu list box 1. Ingat ya, di mana list box 1 itu row source-nya yaitu tabel ini ya. Udah kita singkat namanya TBL, di mana rank-nya, jadi yang akan diambil adalah setiap rank-nya dengan alamat address-nya, alamat sel-nya ya, address. Jadi address ini ya, alamat sel ya. Jadi yang diambil adalah list box 1 row source. Row source ini sama dengan seperti ini ya. Kita lihat objeknya, kita ambil list box. Jadi list box ini ada row source namanya. Nah, di row source kita lihat di bawah ya, R. Nah, row source. Jadi kita sama dengan mengisi row source ini dengan alamat sel ya.
Tapi di sini kita melakukan codingan, tidak mengisi langsung ke raw source, kita langsung melakukan codingan. View code, ini belum bisa tampil juga ya. Ini tampilnya ketika user form dijalankan. Kita ambil user form objeknya. Jadi ambil di sini ya. Kita pilih objeknya user form. Eventnya ketika user formnya dibuat pertama kali. Atau di sini eventnya yaitu initialize. Yang ini, initialize. Nah, yang user form kliknya kita hapus. Nah, di sini user form initialize kita letakkan di atas saja. Paling atas sekali. Kita panggil call isi list box, kontrol spasi. Lalu ketika kita jalankan form inputnya, itu otomatis keluar ya. Tapi yang tampak sini adalah nomornya saja, nomor seperti ini. Agar tampil semua, pada user formnya, list boxnya tepatnya, kita pilih list boxnya, kita lihat di propertiesnya. Nah, di propertiesnya kita lihat, di sini ada namanya column count. Jadi kita lihat, di sini kolomnya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita ubah di sini menjadi 5, kolom count 5. Maka ketika kita klik form input akan tampil seluruhnya ya. Hanya saja itu tampilan jelek ya. Berjarak-jarak seperti ini. Untuk itu kita atur lebarnya. Kita pilih list box 1 lagi. Di sini ada column width. Untuk nomor itu kita anggap jaraknya yaitu 40 saja. Titik koma, untuk nama anak kita butuhkan mungkin 100, titik koma, jenis kelamin 80, titik koma, kemudian untuk provinsi, kita butuh mungkin 100, titik koma, kemudian kabupaten kota juga, mungkin kita butuhkan 100. Seperti itu, kalau kita jalankan, tampilan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita perbesar lagi untuk fontnya. Untuk fontnya, besaran fontnya, kita ubah ke 10. Sehingga nanti lebih bagus ya. Ini bisa ditarik. Nah, seperti itu. Oke. Untuk tampilannya sudah. Ini permasalahannya ketika kita melakukan save nantinya. Misalnya kita buat namanya anak bebas. Itu ketika kita melakukan save. Itu akan error ya. Saya klik save. Itu akan keluar ya automation. Karena apa? Karena raw source-nya, alamat selnya itu tidak berubah ya. Sedangkan tabelnya itu sudah berubah. Maka dia error seperti ini. Nah, kan close seperti ini ya. Solusinya seperti apa? Kita lihat ya. Kita klik kanan sini bisa. Kita lihat view code. Nah, di sini pada save kliknya itu raw source-nya kita hapus dulu. Kita buat sini list box 1 di raw source-nya kita hapus dulu. Barulah kita tampilkan lagi ya. Kita panggil dengan isi list box. Call isi list box. Ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita jalankan, kita isi APRI misalnya, jenis kelaminnya perempuan, provinsinya di mana saja, kabupatennya kosong gitu ya. Kita save kan, itu otomatis di tabelnya bertambah dan di list box ini juga bertambah. Nah, sekarang kita inginkan ketika kita double klik di list box ini, itu datanya naik ke atas, masuk ke atas. Kita double klik, naik ke atas. Nah, oke. Kita double klik saja list box ini. List box ini kita double klik. Nanti akan terbuat list box klik ya. Kita ubah eventnya menjadi double klik. Yang ini ya, double klik. Kita hapus yang list box klik. Oke. Di sini bahwa pada list box itu ada nama list index. Di mana list index itu dimulai dari 0. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, dan seterusnya ya. List index kolomnya. Dan 3, 4. Bukan dimulai dari 1. Nah, untuk itu kita bisa buat bahwa nomor ini ketika list box-nya di double klik, bahwa nomor akan berisi dengan list box dengan kolomnya dimulai dari indeks ke 0. Yang ini ya. Nomor itu dimulai dari indeks ke 0. Ini saya copy paste saja. Copy, saya ke bawahkan, kita isi lagi yang untuk nama anak. Nama anak ini ya, nama anak. Nama anak itu akan berisi dengan list kolom, list box kolom ke-1, kemudian jenis kelamin, kontrol spasi, berisi dengan 2, provinsi dengan yang ketiga, kap kota berisi dengan yang keempat. Nah,
seperti ini ya. Sesuai ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kita jalankan user formnya, udah tampil, dan kita double klik. Maka dia akan naik ke atas ya. Hanya saja ketika kita save ya, itu akan bertambah ke bawah. Kita harapkan, ini misalnya Susan, kita ubah Susi Susanti namanya. Susi Susanti. Nah, ketika kita save, diharapkan dia mengganti nama yang Susan ini, bukan bertambah ke bawah. Kita contohkan, kita save. Nah, dia bertambah ke bawah, Susi Susanti. Maka pada script save-nya, kita ubah lagi ya. Double klik saja yang save ini. Oke. Dia akan mengarahkan ke sini. Kita buat di sini, enter. Oke. Nah, kita buat if ya. Jika nomor itu sama dengan 0 dan, nah, dia akan menambah data baru. Jadi ketika nomor ini 0, nomor yang ini 0, dia akan menambah data baru. Tetapi else, selain itu ya, kita tutup dengan if dulu. Selain itu, ini sebenarnya apabila script kita kepanjang terlalu panjang, misalnya kita mau lakukan tab, ini tampilan terpotong ya, seperti terpotong gitu. Harus kita geser seperti ini ya, untuk melihatnya gampang. Nah, itu bisa kita kebawahkan. Untuk mengebawahkan, ini setelah koma, kita buat underscore, kita buat spasi, dan kita enterkan. Nah, ini sebenarnya satu baris seperti tadi juga dibacanya ya, cuman lebih gampang. Atau bisa kita buat tab, lebih sejajar dengan script array-nya. Nah, seperti itu. Nah, apabila nomornya tidak kosong, maka dia akan mengedit atau mengisi tabel list rows. Nah, buka kurung, jadi list rows-nya bukan ditambahkan lagi ya, tapi list row-nya sesuai indeks yang ada di nomor. Indeks di nomor. Kemudian kita klik rank, sesuai rank-nya. Kemudian untuk script-nya itu sama dengan di atas ini ya. Sama dengan yang ini. Array dan segala macamnya. Kita copy dan kita pastikan saja. Nah, kita jalankan, kita lihat jalankan. Nah, di sini kan kosong. Di sini kan apabila nomor kosong, dia akan bertambah di sini. Nah, ketika kita double klik, misalnya si Apri, kita double klik Apri, otomatis nomornya berisi. Maka dia tidak menambahkan, tetapi dia melakukan pengeditan. Jadi dia akan mengambil script yang ini. Script yang ini dia akan mengambilnya, yaitu pengeditan. Tapi ketika kosong seperti ini nomornya, ketika memulai baru, dia akan mengambil data ini. Oke, kita double klik saja yang list box Apri ini, dia mengambil 5. Ternyata tadi kabupaten kotanya itu belum diisi. Kabupaten kotanya di Medan. Kita save kan. Otomatis dia mengubah ke Medan. Dan ketika kita buat data baru, misalnya kan sedang kosong nih. Tidak kita isi nih. Nah, namanya, misalnya namanya si Yuyun. Jenis kelaminnya waria. Kemudian provinsinya Aceh. Kabupaten kotanya Aceh juga. Kita save kan. Maka dia akan bertambah ya. Nah, untuk nomor agar tidak diisi oleh teman-teman, jadi karena nomor tadi itu sudah diambil alih oleh rumus rows ini ya. Karena sudah diambil rumus rows, sebaiknya ini kita enablekan. Kita buka propertiesnya. Nah, kita klik ya, kita buka propertiesnya, kita ambil enable, kita buat false ini. Sehingga ketika dijalankan, nanti itu tidak bisa diklik-klik ya, nomor, langsung dia masuk ke nama anak, seperti ini. Oke, itu sudah untuk save ya, save dan edit. Sekarang waktunya untuk delete. Kita double klik delete. Untuk delete itu hampir sama saja ya, seperti dengan edit. Ini kita pindahkan ke bawah ya, sama-sama. Untuk list box-nya dan delete-nya kita pindahkan ke bawah. Di delete kita buat mirip seperti ini ya. Tabel list rows, dimana nomornya itu ya, langsung aja delete. Oke, seperti itu ya, akan dilakukan delete. Kita jalankan. Ketika kita double klik si Bayu, atau bukan si Bayu, si Susanti ya, Susi Susanti, kita double klik Susi Susanti, kita delete, dia akan terhapus. Si Yuyun atau si Gina, double klik, kita klik delete ya, dia akan terhapus, dan nomornya itu tetap berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Hanya saja delete ini kan beresiko. Untuk itu kita buat dulu peringatan. Ketika kita klik delete, itu akan keluar peringatan apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah,
Untuk melakukannya, kita ambil view, kita ambil code. Kita buat dulu sebuah deklarasi. Deklarasi variable di result, nama variabelnya result. As VB message box result. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita buat result. Jadi result kita sudah buat nama deklarasinya yaitu result ya. Kita buat sini variabelnya set result. Itu sama dengan message box, kotak pesan ya, message box, spasi, buka kurung, prompt ini kata-kata yang akan keluar ya. Kata-kata keluar adalah Anda akan menghapus data. Tanda petik, koma, kemudian di sini bentuk message box ini seperti apa? Kita buat pilihan ya, pilihannya itu VB yes dan no, VB yes no, seperti ini. Tutup kurung ya. Nah, kemudian kita buat if apabila result, pilihan result tadi, result ini, yaitu VB yes, dan maka dia akan menghapus rows sesuai dengan nomor ini. Langsung saja and if, seperti ini. Kita buat, kita jalankan, misalnya kita double klik, kita delete, nah oke, tidak pakai set, hapus setnya, kita jalankan. Nah, akan keluar ya, Anda akan menghapus data. Kalau kita klik no, dia tidak akan terjadi apa-apa ya. Tapi kita klik lagi delete. Nah, maka nanti ketika kita klik yes, itu yang nama Susan yang ini akan terhapus. Kita klik yes, maka nomor si Susan akan terhapus. Nah, di sini setelah kita hapus ternyata yang data-data ini belum terclear ya. Maka kita panggil saja clear. Setelah delete berarti clear ya. Delete, maka setelah delete terjadi clear. Clear data namanya. Clear data. Oke. Nah, hanya saja ketika kita jalankan, ini kan nomornya kosong. Ketika kita klik delete, dan ketika klik yes, itu dia akan error debug ya, subset of rank, karena nomornya ini itu kosong. Kita debug, nah nomor ini kosong. Maka untuk menghindari itu, kita buat if lagi, if nomor sama dengan kosong, dan dia akan berbunyi beep seperti ya, beep. Nah, else jika tidak, maka dia akan masuk ke sini and if ya. Pilihan yes or no dari message box tersebut. Ini kita tabkan aja, bisa klik tab di sini. Di sini ada indent ya, indent tab, kita klik, dia akan bergeser seperti ini. Jadi lebih rapi ya melihatnya. Oke. Nah, ketika kita ambil form input, kita klik delete di sini, dia hanya berbunyi saja beep seperti itu ya. Tapi ketika berisi, misalnya kita double klik si Apri kan berisi nomor, kita klik delete baru tampil message boxnya, yes atau no. Kalau yes, dia tidak akan error lagi. Oke? Kita ambil view, kita ambil code. Save edit sudah, delete sudah, kemudian untuk clear ya. Clear itu gampang sekali. Bisa kita ambil di sini dari objeknya, kita pilih clear sini, mana clear. Nah, clear ini bisa klik saja. Kita buat di sini clear data. Dia akan menghapus data ya. Jadi sama. Ini kita ke bawah kan, clear data. Jadi sebenarnya itu sama dengan yang di sini ya. Clear data, cuman ini khusus yang ini saja. Ini gunanya nanti ada. Jadi ketika kita ambil data, kita ambil ini, ternyata kita tidak jadi, nah, tidak ada melakukan edit atau melakukan delete, kita klik saja, dia akan mengkosongkan semua user formnya. Sekarang tujuan kita yaitu melakukan pencarian. Nah, jadi kalau kita melakukan pencarian berdasarkan kolom jenis kelamin, misalnya jenis kelamin kita isi di sini ya. Kita buat di sini laki. Diharapkan ketika klik cari itu akan terfilter yang laki-laki saja, yang waria tidak tampil. Nah, untuk melakukan itu kita tidak membuat list boxnya itu berada pada tabel ya. Jadi scriptnya sebelumnya isi list box kita itu row-nya pada tabel ini ya. Nah, sekarang kita ubah row ini berada pada rank. Ranknya itu yaitu pada filter. Jadi data yang akan kita buat dulu di filter ini, kita klik sheet filter. Nah, di
Kalau yang ke-6, saya lebih suka dimulai dari row ke-6. Kita buat sama dengan saja. Lalu kita pilih pada sheet DB barang. Kita pilih yang ini ya. Header pertamanya ini. Kita pilih, kita enterkan. Lalu kita tarik saja ke kanan. Nah, kalau udah berlebih seperti ini. Ini nomornya double lagi ya. Kembali lagi ke nomor. Ini kita hapus saja. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini di A1 saya buat nomor. Gunanya ini untuk melakukan advanced filter namanya. Jadi kita akan memfilter setiap data ini. Kita filter ke sheet filter dengan menggunakan metode advanced filter. Kita buat saja di sini private sub advanced filter. Buka kurung tutup kurung. Nah, di mana nanti tabel ya, rank akan dilakukan advanced filter. Nah, ini advanced filter ya. Advanced filter di mana nanti yang dilakukan yaitu XL copy, XL filter copy. Jadi kalau XL filter copy ini dia akan memindahkan ke tempat yang baru. Kemudian koma, kriteria ranknya. Kriteria ranknya itu yaitu berdasarkan kriteria yang ada di A1 sampai B2 ya. Yaitu pada sheet 2. Sheet 2 ini itu sesuai dengan nama sheetnya ya. Ini kan udah berdasarkan sheet filter, di mana sheet filter itu adalah sheet 2. Kita buat titik rank dari A1 sampai B2. Jadi ini A1 sampai B2 di sini ya. Nah, seperti itu. A1 sampai B2. Kemudian kita akan mengkopinya kemana? Kita akan mengkopinya ke data di bawah sini. Jadi yang akan kita pilih yaitu kriterianya copy datanya dari A6 sampai E6. Sheet 2 ranknya dari A6 sampai E6. Koma, uniknya, dimintanya uniknya kita buat false. Jadi yang kita tampilkan benar-benar seluruh datanya, tidak ada data unik, filter data unik. Nah, seperti ini. Ini apabila kita jalankan di advanced filter, kita panggil di pertama kali ya. Di pertama kali Yusufan jalankan call advanced filter. Nah, kita jalankan saja di sini ya, di run sub. Otomatis nanti ini akan terisi sesuai dengan data-data yang ada di DP barang ini, di sheet DP barang nama sini. Sheet database harusnya di sini ya. Tadi saya ada melakukan perubahan ya. Database, oke. Sheet database namanya. Oke. Kemudian apabila kita buat sini jenis kelamin, kriterianya dengan seperti ini, wa, gitu ya. Wa ini artinya kita akan mengambil yang waria, ya. Sedikit saja klik akan tampil ya. Ketika kita jalankan itu akan memfilter yang siyun saja, yang wa. Nah, seperti itu. Atau kita ubah jenis kelaminnya jadi la, laki-laki artinya ya. Laki-laki, kita jalankan data yang laki-laki saja. Yang ini, laki-laki saja. Nah, logika ini kita bisa buat di kriteria pencarian. Jadi kriteria pencarian adanya. Sini kriteria pencarian bahwa untuk kriteria pencarian setiap perubahan pada kriteria pencarian itu akan merubah pada sheet 2 B1. Nah, kita buat di sini sheet 2 rank B1 itu sama dengan kriteria. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya, view objek, kita double klik saja untuk pencarian. Di mana pencarian itu akan mengubah pada sheet 2 B2. Maka sheet 2 rank B2 itu sama dengan pencarian. Nah, kalau hanya buat pencarian sini itu tidak ada asterisk. Saya harapkan nanti di depan kalimatnya itu ada asterisk. Guna asterisk ini atau data bintang ini itu agar mempermudah kita mengetik, tidak harus sama persis ya. Biasanya kita ketik saja lah akan keluar sebuah laki-laki seperti itu ya. Atau nanti kita mencari berdasarkan nama anak, kita buat saja Bah, akan keluar si Bayu seperti itu. Setiap kata-kata yang mengandung Bah. Maka kita buat di sini tambahan untuk pencarian. Tanda petik asterisk, tanda petik N, apit ya. Kemudian belakangnya kita buat N juga.
petik 2, asterisk, petik 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ya, view object. Untuk carinya kita double klik. Nah, ini kita memanggil data yang ini, yang data advanced filter. Kita panggil saja call advanced filter. Nah, seperti itu. Ini kita ke bawahkan saja seluruh data ini. Cut, pindahkan ke bawah. Nah, seperti itu. Kita jalankan. Nah, ini kita buat kriteria pencariannya yaitu nama anak. Pencariannya bah. Kita klik cari, dia akan berubah ya. Nah, jadi data inilah yang akan kita jadikan list box ya. Oke. Jadi isi list boxnya kita ubah ya, sesuai dengan kriteria yang ini ya, yang berada pada sheet filter. Kita ambil view, kita ambil code. Kita lihat isi list box. Nah, isi list box yang ini kita ubah hostnya. Hostnya itu pada sheet 2 rank. Sekarang kita mengambil ranknya yaitu pada rank B7 ya. Dimulai dari rank B7. Rank B7 sampai E7. Kemudian yang diambil adalah addressnya, alamatnya. Kemudian dikarenakan filter ini berada pada sheet 2, sedangkan user form kita, nanti kita tampilkan user form, kita jalankan seperti ini, Sebayu ya. Itu kadang-kadang dia tidak akan menampilkan data ya, karena addressnya itu di sheet berbeda. Maka kita buat view code. Maka kita buat pada address ini, kita buat eksternal, buka kurung ya, eksternal, titik 2 sama dengan, eksternal itu kita ambil yang ini ya. Nah, yang ini, kan ada sintaknya, eksternal, kalau tidak ada, Ctrl I. Kemudian, isi eksternalnya adalah true, atau mengizinkan ya. Nah, ini lebih aman. Hanya saja yang tampil, filter ya. Nah, hanya saja, misalnya kita ini hapus, kita jalankan. Ini yang tampil hanya si Henry laki-laki saja ya. Si Henry laki-laki saja. Untuk 1, 2, 3 selebihnya, si Bayu Suyun tidak tampil. Nah, kita ambil view code. Ini dari A ya. Isi list boxnya dari A. Dari nomor ini ya, bukan dari B, dari A. Untuk itu kita buat dinamis dengan membuat ranknya yang dinamis tersebut ya. Jadi, ketika datanya banyak, diharapkan nanti tampil banyak juga ya. Nah, seperti itu. Itu kita buat akhir. Buat variabel sih ya. Dim akhir as long. Di mana akhir itu mengambil pada sheet 2. Itu sheet filter ya. Kemudian kita panggil pada rank A. Kita pilih A karena A yang pasti terisi ya. Terisi 1, 2, 3, 4 itu pasti terisi. Kita pilih A. Kemudian kita pilih rows count. Nah, pengertian rows count ini adalah jumlah seluruh rows pada Excel tersebut. Jumlahnya yaitu berapa nih? 1.448.000. 1.048.000 sekian ya. Kemudian setelah dipilihnya rows terakhir atau pada rank A 1 juta sekian, itu kita ke ataskan ya. Kita buat N XL up. Nah, seperti ini. Itu akan terjadi seperti ini ya. Seperti kontrol tanda panah ke atas. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan mengambil data paling atas. Yang akan kita ambil adalah rows-nya. Ada barisnya. Kita buat sini rows. Nah, maka di sini yang E7, yang di sini ya, 7 kita hapus. Kita buat dengan N dan kita buat dengan akhir. Udah jadi ya. Kalau kita jalankan, otomatis udah ada nomornya dan berurutan ya. Dan apabila kita buat sini pencarian berdasarkan provinsi, dan sini kita buat Aceh, kita cari, dia otomatis mengambil si Yuyun yang dari Aceh saja. Oke? Diharapkan ketika pilih clear, itu tampil lagi seluruh datanya ya. Klik clear, tampil lagi seluruh data ini. Maka di sini kita buat di clear ini. Nah, clear data ini kita buat sheet 2 rank yang dihapus hanya rank A2 sampai B2 saja ya. A2 dan B2 itu clear content. Clear content. Menghapus datanya saja
kemudian nanti dipanggil advanced filter ya, advanced filter. Nah, seperti itu. Atau ini bisa juga di bawah, letaknya bebas mau seperti apa. Seharusnya bukan advanced filter ya, tapi isi list box yang di sini ya. Ini kan advanced filter saya mintanya. Isi list box. Isi list box. Call isi list box. Nah, kemudian disinilah baru kita buat advanced filter. Advanced filter call ya, call advanced filter. Nah, seperti itu. Jadi dia ketika dijalankan isi list box, dia memanggil call advanced filter dulu, kemudian mencari data terakhir, kemudian mengisi isi list box. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Dan ketika ada kriteria baru, misalnya kriterianya provinsi utara, kita cari, dia mengambil data saja. Ketika kita clearkan, dia menampilkan seluruhnya. Dan jangan lupa ini dihapus ya. Di clear ini kita hapus juga. Oke. Clear. Di sini ya. Ini kita hapus kriteria, kita hapus. Kriteria kita buat kosong. Pencarian kita buat kosong. Oke. Nah, ada beberapa kendala. Kendala pertama yaitu di isi list box. Ketika data tabel ini kosong, data awal ini tidak ada sama sekali, benar-benar kosong ya. Ini akan error ya. Di advanced filter ini akan error. Advanced filter ini akan error. Untuk itu kita bisa buat pada advanced filter apabila tabel list hostnya count itu lebih besar daripada 0, baru dia akan menjalankan advanced filter, gitu ya. Dan apabila tidak, ya tidak terjadi apa-apa, kan seperti itu. Maka tidak akan error di advanced filternya. Kemudian list box tadi juga, kalau kita perhatikan di sini tidak ada headernya, kita ganti headernya dulu ya. Kita ambil ini list boxnya, kita ambil headernya, header, kolom head kita buat true. Nah, oke, kita jalankan. Nah, ini di double klik aman ya, tidak ada masalah. Tidak aman kalau header ini kita double klik, dia sering error kalau kita double klik sini ya. Nah, untuk menghindari error, kita buat di list box tadi. Di double klik list box di atasnya, kita buat on error resume next. On error resume next. Oke, kita coba ya. Kita lihat di mana kekurangannya. Kita jalan form input. Kemudian kita masukkan dengan nama Gina. Jenis kelaminnya perempuan. Provinsinya Riau dari Bengkalis. Kita savekan. Dia bertambah. Kemudian mau kita edit si Yuyun ini. Dia perempuan. Kita savekan. Dia mengedit. Kemudian apabila kita mau menghapus si Bayu, double klik, kita delete. Di delete itu belum terpanggil merefresh lagi isi list box ya. Di delete kita panggil lagi ya. Kita ambil delete di sini ya, clear data, berarti call isi list box. Call isi list box. Oke. Sudah selesai, kita coba ya. Kita delete, hapus lagi. Kita hapus si Henry, kita delete. Oke. Sudah sesuai. Apabila kita melakukan pencarian berdasarkan kriteria nama anak, kemudian dengan nama Yuyu, kita cari yang tampil hanya Yuyu, bisa kita clearkan. Kemudian apakah berdasarkan provinsi, Riau misalnya, kita cari dia akan mengambil hanya Riau saja. Jangan lupa juga ya, pada user initialis itu kita ubah lagi ya. Di sini kan pada sheet filter ini kita hapus. Saat masuknya kita hapus. Kita buat di sini sheet 2. Sheet 2 itu sheet filter ya. Ranknya yaitu pada A2 sampai B2. Itu diharapkan terhapus. Clear content. Barulah dipanggil call isi list box. Untuk call advanced filternya tidak perlu. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan ketika dia jalan itu akan refresh dulu ya datanya, tidak mengambil data terakhir.